Wa ahlul iman fil yaqini ala salasi darajat. Perlu diketahui oleh kita bersama bahwa seorang mukmin berbicara tentang keyakinan kepada Allah terbagi 3 kategori. Yang pertama, tingkatan itu disebutnya golongan ashabul yamin. Yang kedua, muqarrabin. Yang ketiga namanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyaikhina amin. Wa ahlul imani fil yaqini ala salasi darajatin. Adapun ahli iman pada membicarakan keyakinan mereka yaitu atas 3 tingkatan. Al-ula, adapun tingkatan pertama, wahia darajatu ashabil yamin, yaitu tingkatan ashabul yamin. At-tasdiqul jazimu, yaitu kepercayaan hati yang teguh, ma'imkani tashkiki, serta memungkinkan adanya keraguan-raguan, wattazalzuli, dan goncang. Lau ja'a ma yaqtadihi, jikalau datang oleh sesuatu yang menuntut oleh sesuatu akan kegoncangan. Wa yu'abbaru anha bil iman, dan dibuat redaksi daripada derajat pertama dengan sebutan iman. Ad-darajatus saniyatu wahia darajatul muqarrabin. Adapun derajat yang kedua, dan dia derajat kedua namanya darajatul muqarrabin, tingkatan orang-orang yang dihampirkan dengan Tuhan. Istilahul imani alal qalbi, yaitu menguasainya iman di atas hati, wasabatuhu, dan keteguhan iman fihi, di dalam hati, hatta la yajuzan naqidu, sehingga tidak mungkin oleh lawanannya, bal la yutasawwaru wujuduhu, bahkan tidak tergambar oleh adanya lawanan, fadlan an imkanihi, apalagi daripada memungkinkan adanya lawanan. Wa fi hadhihi darajati yasirul ghaibu ka'annahu syahadah, dan pada tingkatan ini menjadilah yang gaib seakan-akan yang gaib itu nampak nyata. Wa yu'abbaru anha bil yaqin, dan dibuat ibarat daripada tingkatan kedua dengan sebutan yaqin. Ad-darajatus salisatu, adapun derajat yang ketiga, wahia darajatun nabiyyin, yaitu tingkatan imannya para nabi, wa kummali warasatihim, dan orang-orang yang sempurna daripada ahli waris para nabi, minas siddiqin, daripada orang-orang yang berpangkat siddiq. An yasiral ghaibu syahadatan, itu bahwa menjadi yang gaib itu nampak nyata.
wa yu'abbaru anha bil kasfi wal ayan, dan diibaratkan daripada tingkatan ketiga dengan kasyaf dan terang nyata. Wa baina ahli kulli darajatin tafawutun fi darajatihim tafawuta ba'idin, dan antara ahli tiap-tiap tingkatan yaitu ada perselisihan, ada perbedaan pada derajat mereka, tafawuta ba'idin, dengan perbedaan yang mencolok jauh. Wa kullun fadilun, adapun tiap-tiap satu dari tiga tingkatan itu utama. Wal ba'du afdalu, adapun sebagiannya yaitu lebih utama lagi. Wa dzalika fadlullah, adapun yang demikian itu anugerah Allah. Yu'tihi mayyasha, Allah berikan dia pada siapa yang ia kehendaki. Wallahu dzul fadlil adzim, adapun Allah yaitu yang memiliki anugerah yang amat sangat agung. Wallahu a'lamu bissawabi. Segini. Saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kita akan menutup pembahasan wasiat Imamul Haddad yang pertama tentang memperkuat keyakinan dan mempercantik keyakinan. Sesudah malam hari ini kita sudah tidak akan ngomongin tentang keyakinan lagi, karena malam hari ini dengan menutup kajian sudah dianggap cukup dalam paparan pentingnya memiliki keyakinan yang bagus, keyakinan yang cantik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga malam hari ini kita akan membahas tingkatan seorang hamba pada bicara keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imamul Haddad, wa ahlul iman fil yaqini ala salasi darajat. Perlu diketahui oleh kita bersama bahwa seorang mukmin berbicara tentang keyakinan kepada Allah terbagi tiga kategori. Dari tiga kategori ini, di mana posisi kita? Silahkan kita renungi sendiri. Di bagian mana kita ini? Dari tiga klasifikasi tingkatan keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, tingkatan itu disebutnya golongan Ashabul Yamin. Itu yang pertama. Yang kedua namanya Muqarrabin. Yang ketiga namanya tingkatan Siddiqin. Ini ada tingkatan tiga. Ada tiga kelompok berbicara keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana kita posisi keimanannya, dan ini yang patut untuk kita renungi. Apa itu
tingkatan iman pada kelas ashabul yamin, sehingga kita bisa mengukur kriteria kita adakah pada kelas ini. Begitu. Apa itu ashabul yamin? Kata Imamul Haddad adalah atas diqul jazim ma'a imkanit tashkik wa tazalzul law jaa ma yaqtadihi law jaa ma yaqtadihi. Yang namanya iman kelas ashabul yamin, bila mana seorang hamba itu memiliki keyakinan kepada Allah, keyakinan yang mantap, keyakinan yang bulat, keyakinan yang teguh tentang Allah, namun bila mana ada angin, bisa saja keyakinannya buyar, bisa saja keyakinannya goncang, bisa saja keyakinannya goyang bila ada angin yang datang kepada dia. Bila ada syubhat yang menyerang pikirannya, mulailah ada kegoncangan. Ini namanya tingkat keyakinan ashabul yamin, tingkat keyakinan kelas rendah. Ibarat sekolah namanya tingkat SD, tingkat dasar. Contoh biar ketemu orangnya, dia mantep sama Allah, luar biasa bagusnya keyakinannya sama Allah. Lalu kemudian ada badai, apakah pada bisnisnya dia digoyang oleh Allah bisnisnya, akhirnya dia mulai rada ancur-ancuran bisnisnya, mulailah sama Allah kurang mantep dia, ibadah udah kurang mau, pengennya mancing, main sepeda, mainnya ini. Curiga dengan nyengir-nyengirnya ini. Emang ada yang model begini nih? Ada. Yang mana orangnya ini? Hah? Oh, di luar nggak ngaji ya. Iya. Jadi ketika dia katanya imannya mantap, yakin sama Allah, disentil sama Allah, kena badai, dia punya usaha, mulai dia rada goyang sama Allah, sampai zikir kurang mau, maunya ngobrol aja, kongres kongko ora beres, kongres maunya ngobrolin yang kagak ngobrolinnya lah. Kalau Rocky Gerung ngobrolin politik, emang dia dapat duit? Emang pengamat politik dia dapat duit juga kagak? Yang gaji kagak, ngobrol sampai jam 3, paspus jisokam begitu sampai habis. Mau dibagi siapa yang bagi? Yang ada juga nyalon dewan kagak bareng-bareng orang susah. Ini yang kayak begini, ini namanya kelas imannya ashabul yamin, namanya kelas keimanan dasar, tingkatnya rendah. Kena goyangan dikit dia goyang imannya, begitu imannya goyang, kena keyakinannya goyang, dia tidak mantap.
Dia nggak paham kalau bola bekel atau bola pingpong dibanting itu maknanya biar tinggi. Dia nggak ngerti. Dia iman kelas kerupuk. Tahu kerupuk? Kena angin dikit melempem. Ulet, tahu ulet? Bukan ulet tekun, bukan. Ini nih apa namanya? Alot ya. Alot ya. Ini namanya iman kelas ashabul yamin. Jadi imannya mantap. Tapi kena goyang dikit buyar. Zikir bagus. Tiap malam dia baca Quran. Dialah baca sholawat. Ama Allah udah mantap. Kasih angin. Angin itu ada yang enak, kayak tadi enak namanya. Ada yang enak. Angin itu ada yang enak. Kasih motor. Ama Allah sian ngaji bonceng mulu. Kata Allah sian bonceng kalau temennya ngaji. Kalau nggak ngaji dia susah. Kata Allah ya baik dah, gua kasih motor. Kasih motor sama Allah. Nmax. Akhirnya ada motor ke CNI mulu, ngetrek mulu, ngaji kagak. Tadinya ngaji rajin. Kena dia kasih motor, main mulu kagak ngaji. Ini namanya kelas ini nih iman ashabul yamin. Ujiannya enak, kesannya bagus. Dikasih motor, cakep nih. Kagak, ini ujian sama Allah. Akhirnya dia mundur. Begitu. Jadi perubahannya cepat. Udah kayak partai politik aja. Berubah programnya cepat banget berubahnya. Begitu. Jadi ujiannya enak kelihatannya, tapi dalamnya nggak enak. Namanya disebut istidraj. Dikasih cobaan. Begitu. Dikata bagus, usahanya makin bagus, berhenti dia zikirnya, berhenti. Ini namanya ma'a imkani tashkik wa tazalzul law ja'a ma yaqtadi. Jadi kalau ada angin yang kelihatannya sepoi-sepoi, berhenti juga keimanannya, goyang. Ini namanya bukan yakin, namanya masih ahlul iman. Kalau yakin itu di atas iman. Makanya Imamul Haddad upayakan olehmu untuk memperkuat keimanan supaya yakin. Begitu, mempercantik keyakinan, bukan iman, karena iman tingkatan dasar, yakin itu sudah naik. Jadi yang namanya derajat ashabul yamin, bila mana seseorang memiliki keimanan di dalam hati, memiliki keyakinan yang mantap, namun belum bulat. Bila ada angin yang datang, dia goyang. Bila ada badai yang menyapu, dia roboh. Bisa goyang. Sampai ketika ada temannya lah, daripada lu susah mau gua bagi duit nih. Lu kalau mau masuk Kristen, gua bagi duit. Apa gua terima aja ya? Begitu. Itu namanya iman kelas ashabul yamin. Mantap tapi bisa goyang. Jadi keimanan yang belum bulat, belum nempel keimanan kepada Allah.
Ini namanya kelas tingkatan dasar. Bila diuji sama Allah, goyang, usahanya menurun. Dulu mah belum wirid, masih bagus usaha ini. Pas wirid kok jadi kayak begini. Ini kacau, ini wiridan. Bukan wiridan yang kacau. Emang kalau yang namanya emas diuji, kudu dibakar. Kalau meleleh bukan emas, timah namanya. Kalau timah emang dibakarnya meleleh, meleot. Kalau emas dibakar makin kinclong. Tuh begitu. Makanya imannya para nabi diuji. Nggak ada yang nggak diuji. Semua juga diuji. Diuji itu untuk mengukur derajat keimanan. Nggak cukup dengan amantu billah tanpa ada ujian, nggak bisa. Dan ujiannya berbeda-beda. Ada yang diuji dengan usahanya, ada diuji dengan keluarganya, bininya, begitu. Ada. Maka ngaji mulu rajin. Kalau tapi di majelisnya ngangguk mulu. Ngangguk-ngangguk. Jadi guru Syekh Husnudzon ini paham kayaknya. Tandanya ngangguk-ngangguk. Dilihat ada yang netes, terharu kayaknya. Terharu ini sama pengajian ini. Diperhatiin bukan daripada mata, dari mulut. Ini namanya ngeces. Kalau dari mulut. Kenapa? Dia tenang. Kenapa di majlisnya tidur? Ini mungkin di rumahnya ujiannya berat, diomelin bininya mulu. Kalau di rumah kagak tenang. Tenangnya kalau di majelis. Tidur kalau di majelis. Ntar guru selesai, sekian dari saya, kata si gurunya, melek. Atau kalau tahlilan waktu baca yasin tidur. Waktu kue keluar melek. Waktu kue keluar tuh, kue cucur, begitu, ongol-ongol, udah langsung paling duluan ngambilnya. Yang melek aja belum, kayak paham begitu. Ini namanya derajat iman kelas ashabul yamin. Kelas ashabul yamin. Dia goyang, kelasnya goyang. Ini namanya belum mantap. Belum mantap imannya nih. Ini namanya disebut kelas dasar. Kelas dasar. Ujian. Kedua, ada namanya kelas muqarrabin. Orang-orang yang dekat dengan Allah. Orang-orang yang diintimkan dengan Tuhannya. Dan ini yang disebut kelasnya yakin. Bukan iman. Yakin itu di atas iman. Orang Jawa kalau ngomongnya bener, yakin. Wih, pakai kofnya bagus banget. Itu udah paling luar biasa itu. Kalau di Betawi swear aja, itu swear itu di atas mantep itu. Ini namanya yakin, namanya muqarrabin. Apa tuh muqarrabin? Satu tingkatan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, keimanan yang mantap, yang tidak bakalan ada ragu barang sedikit pun, enggak bakalan ada goyang, karena imannya telah menguasai kalbunya, karena imannya telah mengakar di dalam hatinya, sehingga ketika ada angin enggak goyang. Ada sesuatu yang berlawanan dengan keimanan enggak goyang, bahkan tidak tergambar. Kepikiran pengen goyang aja imannya enggak.
Kepikiran pengen goyang aja enggak, apalagi kepengen. Muncul di hati pengen goyang aja enggak. Ini namanya disebut kelas muqarrabin. Bagaimana para sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ketika Sayyidina Ammar bin Yasir itu disiksa, besi dibakar sampai ngebakar tuh kayak di tukang tempat. Bagaimana kamu masih ikut Muhammad? Ya, orang kebenaran. Saya masukin nih besi, terserah. Maka besi dimasukin, dari pala nembus ke dubur, enggak goyang, enggak goyang. Bagaimana Sayyidina Bilal bin Abi Rabah dijemur di batu yang telah dipanaskan sampai ada difilmkan itu, tapi mulutnya berkata ahad, 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 qul huwallahu ahad, enggak goyang. Mau bagaimana ujian segede apapun, bukannya makin lemah, makin mantap. Karena yakin ujian itu bukan untuk menurunkan derajat, tapi ujian itu untuk meningkatkan kelas dari kelas rendah menuju kelas tinggi. Dia yakin dengan dibakar kayu gaharu akan jadi wangi, maka dia menikmati pembakaran itu. Ujian demi ujian menerpa kepadanya, bukan makin mundur, tapi makin mantap tekadnya kepada Allah. Inilah namanya kelas muqarrabin. Diuji dengan berbagai ujian, tidak mundur. Orang enggak bakalan goyang, imannya telah menguasai kalbunya. Sayyidina Hubeb bin Adi datang ke Mekah, dibangunin tuh masjidnya di seberang daripada Masjid Tan'im. Masjid Tan'im adanya kalau jalan dari Mekah sebelah kanan, ini sebelah kiri, kurang lebih 500 meter lah, enggak nyampe sekilo. Masjid Sayyidina Hubeb bin Adi, saya pancung kamu, kalau kamu mempertahankan keimanan, terserah. Dipancung, dibelah jadi dua badannya, enggak apa-apa, enggak goyang, terserah. Begitulah keimanan yang telah menduduki keyakinan. Begitulah surat Yasin, namanya Sayyidina Habib An-Najjar. Waktu mau dibunuh Habib An-Najjar, qila dkhulil jannah, qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukarramin. Ketika dibunuh, digorok, surga dilihatin, ini loh surgamu, qila dkhulil jannah, silahkan nikmati surga itu. Habib An-Najjar digorok, dia tidak tertarik tuh sama surga yang sudah diunjukin oleh Allah, malah dia tertarik supaya orang mau dapetin surga. Qila dkhulil jannah, qala ya laita qaumi ya'lamun. Aduh, kasihan masyarakatku. Dia tidak paham. Kalau dia paham, saya ini ada di jalur yang benar. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a, qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Dia diperlihatkan surga, enggak tertarik surga. Yang tertarik bagaimana masyarakatnya beriman kepada Allah, biar dapetin surga kayak dia. Enggak kemudian yang penting gua dapetin surga, yes, enggak. Tapi dia tetap
Enggak dilirik itu surga, yang dilirik bagaimana biar orang dapetin keimanan yang mantap, maka digorok, dibunuh, enggak apa-apa, karena memiliki keyakinan. Ini kelas yang disebut yakin, dan inilah wasiat Imamul Haddad yang dimaksud, wa alaika ayyuhal akhul habibu bitaqwiyati yaqini wa tahsini fa innal yaqina idza tamakkana minal qalbi wastaula alaihi saral ghaibu ka'annahu syahadah. Ini kelas yang tidak kelihatan kaya-kaya kelihatan nyata, yang tidak nampak kaya-kaya nampak nyata. Keyakinannya mantap sama Allah. Ini kelas muqarrabin, ibadahnya luar biasa. Surga kaya-kaya ada di depan mata. Nabi Muhammad kaya-kaya ada di depannya, maka kehidupannya nyontoh Nabi, malu sama Nabi. Padahal Nabi nggak lihat, kaya dia lihat. Meski jauh dari Madinah, dia berasa kesehariannya ada di Madinah, karena pentingnya cahaya Nabi Muhammad. Itulah kehidupan ahlul yakin. Mantap keyakinannya sama Allah, mantap. Lau kushifal ghita'u mazdadtu yaqinan. Andai dibukakan hijab oleh Allah, enggak tambah keyakinannya. Ibarat dia baca solawat, dia enggak ngaruh. Mau dikasih dagangan laris ke kagak-kagak ke, itu urusan Allah. Yang penting saya patuh sama Allah. Sallu alaihi, wahai orang yang punya keimanan sama Nabi Muhammad. Ente baca solawat, saya mau patuh sama Allah. Terserah urusan dagang laris apa kagak, itu adalah side effect, bukan tujuan saya. Tujuan saya sallu alaihi, menjunjung tinggi perintah Allah. Nomor 2, mau kaya mau kagak, mau laris mau kagak, mau sehat mau kagak, diberi keturunan mau kagak, bagi saya perintah Allah. Dan Allah Tuhan saya yang memberikan keimanan sama saya kepada Nabi Muhammad, dan Allah telah perintahkan saya sallu alaihi, suruh baca solawat, gua baca solawat, enggak ada mundurnya. Dikasih dagang laris, enggak menjadi GR, solawatnya gua tambah juga nih, nampaknya ada peningkatan, gua tingkatin juga, enggak goyang. Bukan karena itu, karena asyiknya dia. Ibarat main bola, udah datang ke hobian. Kalau udah hobi, mau ada bayar mau kagak, kayalah yang namanya itu Messi. Mau digaji kayak mau kagak, kayak orang main bola, hayo. Baru juga sembuh kakinya dari di keseleo, ada yang ngajak main lagi, ayo. Karena udah mantap hobi sama ibadah. Inilah yang disebut kelas keyakinan. Kelas keyakinan, udah mantap sama Allah, luar biasa sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut keyakinan yang mantap, keyakinan yang bulat. Udah hidupnya dia penuh dengan kebahagiaan. Kenapa? Dia menjadi hamba Allah, menjadi umatnya Rasulullah, udah luar biasa. Dia nggak mau menjadi umat yang nabinya jadi sedih melihat kelakuan dirinya. Dia nggak mau goyang, ikuti aja ajaran Nabi, dia ikut. Inilah keimanan kelas yang disebut kelas keyakinan. Bagi dirinya yang namanya kaya miskin nggak ngaruh, sebab keyakinannya kepada Allah udah mantap. Dikasih kaya, dipuji enggak terbang, dicela enggak tumbang, udah mantep. Terserah dia mau nyela-nyela, mau dia muji-muji, urusannya.
yang penting saya berada di dalam jalan salafus soleh yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Dikasih dagang untung, enggak berhenti zikir. Dikasih dagang rugi, enggak berhenti zikir. Kenapa? Karena zikir menjadi hobinya dia untuk ngadep kepada Allah. Inilah yang kemudian kelas muqarrabin. Kelas sudah masuk kecintaan kepada Allah. Allah udah mulai cinta kepada dia. Allah sayang sama dia. Udah bagus kemantapannya sama Allah. Ketika sahabat bertanya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana Habib Ahmad Al-Qaf tuliskan di dalam kitabnya Jirabul Miskin li hifdi ba'di furu' masailiddin. Rasulullah ditanya oleh sahabatnya, mata akunu mu'minan haqqan ya Rasulullah, kapan kami ini kategorinya imannya benar wahai Nabi, mantap? Kata Nabi, idza ahbabtallaha ta'ala, bila engkau telah cinta sama Allah, cinta sama Allah terhujam di hatimu, baru imanmu mantap. Ya Rasulullah, kapan Allah itu cinta sama saya? Bagaimana tandanya? Idza ahbabta rasulahu, bila kau mencintai Nabi Muhammad, baru imanmu mantap. Sahabat bertanya lagi, kapan saya cinta sama Nabi Muhammad? Idza taba'ta sunnatah, bila kau teladani, kau ikuti ajarannya. Maka inilah kelas ahlul yakin, orang yang mengikuti ajaran Nabi karena cinta sama Nabi, karena cinta sama Allah, dan karena memiliki keyakinan yang bagus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka derajatnya disebut derajat muqarrabin. Kalaulah sekolah namanya kelas SMP, menengah, udah menengah, keyakinannya bagus, keyakinannya telah terhujam dalam jiwa, keyakinan yang tidak terikat hasil, keyakinan mau dia zikirnya kenampak hasilnya mau tidak, tetap aja dia terus aja kayak makan, udah nggak pakai disuruh, udah tahu sendiri bila mana lapar dia makan, udah menjadi hobi dan kebutuhan. Kayak pakai baju, nggak pakai disuruh oleh orang tuanya, udah tahu keluar rumah pakai baju. Kenapa? Karena udah menguasai imannya pada hatinya. Ini yang disebut darajatu ahlil yaqin, darajatul muqarrabin. Mantap. Hukum Allah sudah sempurna di mata dia. Hukum Allah udah mantap. Hukum kausalitas ada. Siapa nanam duren pasti buahnya duren. Dia tidak mengharap duren, pokoknya nanam aja. Nanam aja, panen enggak itu bukan urusan saya. Yang penting saya zikir. Apa hasilnya? Itu bukan urusan saya hasil. Saya mau zikir dekat sama Allah. Karena Allah suruh ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira. Allah suruh fadkuruni adzkurkum. Saya enggak mau, terserah Allah mau cinta sama saya mau kagak. Yang penting saya berupaya cinta sama Allah dulu. Itulah karena mengerti hukum kausalitas. Nalemnya berenuk, nggak mungkin panen duren, nggak mungkin. Maka dia terus menebar kebaikan demi kebaikan. Itu yang dilakukan oleh darajatul muqarrabin namanya. Jadi ibadahnya sudah didasari oleh keyakinan yang mantap. Kelas begini, mau ibadahnya di masjid, mau ibadahnya di rumah sama. Ini kelas muqarrabin. Kalau ashabul yamin, kalau di masjid pakai koko, tapi kalau di rumah pakai kaos oblong, kaos partai kadang dipakai juga. Jadi aja. Jadi Tuhannya kayaknya beda antara di masjid sama di rumah. Begitu beda dia.
Beda. Ini namanya disebut kelas ashabul yamin. Kalau kelas muqarrabin enggak, mau di rumah, mau di masjid sama, dia ibadah kepada Tuhan yang begitu sayang pada dirinya. Maka ibadahnya begitu mantap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadahnya tidak goyang. Ini yang disebut kelas muqarrabin, yang tidak kelihatan, kaya-kaya kelihatan. Seakan-akan CCTV-nya mengikuti dirinya kemana saja. Ada CCTV yang mengikuti dirinya. Jadi mau di mana aja sama aja. Wong ada filmnya. Dan film itu bakal diputer kelak di akhirat. Sehingga dia mantap di dalam ibadah. Ibadahnya menjadi hobi. Bukan sebuah keterpaksaan. Tapi sebagai taladzul, sebuah kenikmatan di dalam kehidupannya. Inilah yang disebut iman kelas menengah. Dalam bahasa Imam Haddad namanya darajatul muqarrabin. Darajatul muqarrabin. Dan inilah wasiat kalau pengen suluk, mantepin pada kelas ini, begitu. Ketiga, namanya darajatus siddiqin. Kelas wali-waliullah. Kelas siddiqin, kelas wali. Kelasnya, kelas nabi, udah di atas. Ini luar biasa. Kelas orang-orang yang sudah bukan dekat lagi, udah intim banget sama Tuhan. Namanya disebut siddiqin. Kayalah Sayyidina Abu Bakar dalam kelas keimanan. Ketika Nabi Isra Mi'raj, di mana orang-orang kafir Quraisy enggak percaya, masa dari Palestina pagi udah di Mekah. Ketika Abu Bakar ditanya, bagaimana Abu Bakar? Menurutmu, kata Abu Jahal, percaya enggak Muhammad itu? Dia dari Palestina, pagi udah nyampe Mekah. Percaya enggak? Dah timbang segitu, sabanari Nabi cerita tentang langit, gua percaya. Timbang Palestina masih bumi-bumi juga. Apakah yang diberitakan Nabi Muhammad? Saya percaya. Maka Abu Bakarlah rajanya siddiqin. Kelas siddiqin, rajanya siddiqin. Percaya. Apa aja yang Nabi sampaikan, percaya. Abu Bakar sabanari, ini namanya kelas siddiqin, kelas wali-waliullah. Kelasnya di bawah Nabi sebagai orang yang imannya luar biasa. Bagaimana tuh? An yasiral ghaibu syahadah. Satu tingkatan keimanan yang namanya kelas siddiqin, kalau sekolah namanya SMA, tingkat atas. Tingkat atas. Yaitu keimanannya bukan sekedar mantap. Keimanannya bukan sekedar bulat. Keimanannya bukan sekedar CCTV. Tapi seluruh anggota tubuhnya sudah nurut sama Allah. Yang enggak kelihatan kayak kelihatan. Seakan-akan Nabi bukan ada di Madinah, hadir dalam hidup dan kehidupannya. Dia bukan seakan-akan benar-benar bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupannya. Seakan-akan kehadiran Nabi Muhammad dalam hidup dan kehidupannya. Dia malu melakukan maksiat, dia malu. Orang Nabi lihatin, mau melakukan apa saja, kira-kira Nabi girang nggak kalau saya ngerjain kayak begini? Udah kayak begitu. Ini namanya kelas kasyaf, kelas ayan,
imannya iman maqamul musyahadah, sudah kelihatan, udah merasa kehadiran Tuhan. Kalaulah dia main ke pantai, dia nggak lihat laut, yang dilihat Allah yang membuat keindahan ini laut, Allahnya yang muncul. Dia main ke gunung, yang dilihat Allahnya. Subhanallah, betapa hebatnya Allah. Allah ya, di mana-mana lihat Allah ya. Udah kayak yang dilihat Allah, di mana tempat? Udah kayak Kristina penyanyi dangdut, di kasur ada dia, di sumur ada dia, di dapur ada dia, di mana-mana ada Allah. Allah dia rasakan kehadirannya di dalam hembusan nafasnya yang keluar, hu hu hu. Apa itu? Dia Allah, dia Allah, dia Allah. Keluar masuknya nafasnya Allah, Allah, hu, Allah, Allah, Allah. Ini kelas atas. Hari-harinya adalah Allah. Andai darahnya muncrat, yang keluar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Udah Allah, udah nggak ada hitungan. Ini namanya kelas kasyaf. Udah kelihatan nyata, nyata kelihatan. Ini kelas yang paling tingginya kelas, namanya maqamul musyahadah. Udah iman, namanya maqamul fana. Udah tenggelam di dalam lautan Tuhan. Orang tenggelam, di bawah ada air, di atas ada air, depan air, belakang air, kanan kiri air, di mana-mana air. Kemana jalan, yang dilihat adalah Allah. Allah, Allah. Sudah rahmah dalam dirinya. Rahmahnya yang ada pada Nabi jatuh pada dirinya. Dia didoain sama orang. Udah kelasnya, udah rahmahnya. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Apa aja yang di jagat raya dia sayangi, mau binatang, mau apa aja, semuanya yang dilihat adalah Allah, 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 dan Allah. Kelas inilah yang tingkat keimanan sulit diungkapkan dengan kata-kata. Tingkat keimanan yang amat sangat tinggi kepada Allah. Dicubit makin nikmat dia, karena dia yakin yang nyubit adalah Allah, bukan kelas kita. Kalau kita diuji melempem, emang kita imannya kelas kerupuk. Itu begitu. Ini enggak iman kelas tinggi, namanya maqamul fana. An yastagriqal abdu fi syuhudihi ta'ala fi ayyi makan. Tenggelam seorang hamba pada menyaksikan kehadiran Tuhan di mana tempat. Terserah, terserah. Yang penting Allah, Allah, dan Allah. Ini kelas tingkat keimanan yang sangat luar biasa kepada Allah. Kata Imamul Haddad, kalau mau jujur, biar kata kelas SD, kelas SMP, kelas SMA, ini masing-masing tingkatan ada kelas. SD ada kelas 1, ada kelas 2, ambil kelas 6. SMP ada kelas 1, 2, 3, SMP, SMA 1, 2, 3. Ini berbeda-beda. Masing-masing derajat ashabul yamin ada tingkatannya. Muqarrabin ada tingkatannya. Siddiqin ada tingkatannya. Ada yang tingkatan lebih tinggi lah, kayak macam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tingkatannya udah tinggi. Digigit nyamuk aja enggak marah. Enggak, dibiarin, sianan. Nyamuk juga makhluk Allah, perlu makan, kasih. Ini tingkat yang paling tinggi. Kalaulah muqarrabin, enggak dipukul, enggak dimatiin, kasihan. Dia makhluk Allah, ibadah juga sama Allah.
biarin begitu. Enggak kayak kita, baru uing-uing aja, baru uing-uing. Ini kelas tingkat dasar. Ada nggak yang model begitu? Ah, ini rendah masih. Yang tinggi enggak, paling ditiup. Tapi yang lebih tinggi biarin. Sampai pada akhirnya nyamuk nggak mau mencelok, laler aja kagak. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani enggak pernah badannya dimenceloki laler, karena udah nggak ada, yang adanya Allah. Laler itu mau mainnya ke tempat busuk, susah dibilangin. Laler nih dinasihatin, laler main tuh di kembang-kembangan, di bunga, kan ada kembangan tuh, kembangan menjuruk sampingnya, main ke bunga-bungaan. Bunga itu lebih harum loh dibanding sampah. Enggak ngerti laler, tetap aja mainnya ke tempat sampah. Emang ini rendah sekali, rendah. Tapi kalau kelasnya siddiqin, nyamuk nggak mau, nggak mau mencelok, karena dia juga nggak mau bunuh dia juga mengerti. Ini kelas-kelas yang sangat tinggi, kelas yang sangat tinggi. Orang binatang pada nyamperin sama Nabi Muhammad. Emang apa? Karena tahu Nabi nggak bakalan mukul sama binatang, Nabi nggak bakalan membunuh. Enggak, dia tahu demen binatang begitu, demen. Minhud dawabu falam tahrum. Kepada Nabi Muhammad yang namanya binatang tidak lari, malah mendekat. Begitu ama wali-wali Allah dekat, nggak mau, karena tahu dia tidak bakal mencelakakan dirinya. Enggak, dia tahu ini namanya kelas siddiqin. Kelas siddiqin, imannya kelas tinggi, kelas aulia Allah, kelas yang kayak begini. Sehingga ketika orang udah kelas begitu, bila melanggar daripada ajaran Nabi aja udah bayar kafarat. Seperti Sayyidina Muhammad bin Aslam, lupa minum, pakai tangan kiri ngambilnya, lupa, bukan sadar, lupa, pakai tangan kiri. Habis itu kemudian dia nangis, dia ngecek di gudangnya ada berapa beras, 8 ton beras dibagi sama fakir miskin untuk menebus kesalahan dirinya. Lupa melanggar ajaran Nabi, minum tangan kiri, lupa. 8 ton. Harga beras 8 ton zaman sekarang berapa itu? Yang harganya nggak jelas. Sampai ada calon presiden pengen sembako murah. Saking harga beras ini nggak jelas, tiap minggu naik. Itu kayak begitu, nggak jelas. Itu begitu. Kenapa? Karena kelasnya udah sangat tinggi. Ini namanya kelas siddiqin. Mantapnya kayak apa? Ama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut maqamul musyahadah. Satu maqam yang sangat tinggi, disebut maqamul haqiqah. Wa haqiqatun lawusuluhu fil maqsyidi wa musyahadun nurat tajalli binjilah. Ini udah keimanan yang sangat luar biasa, keimanan yang mantap. Di Palembang ada namanya Mbah Morogan, Muara Ogan, ada namanya Muara Ogan, Ogan Komering, itu Palembang, Morogan. Masjidnya kena rel kereta zaman Belanda, rel kereta. Kudu orang kereta. Kata Mbah Morogan nggak bisa, nggak boleh masjid ini dirobohin, nggak boleh. Kalau mau ente belok. Ampelah Belanda bilang, apa kehebatannya? Di mana ada air, di situ ada ikan. Kata Mbah Morogan. Hatta di kelapa ada airnya enggak? Ada ikan. Betok ada. Bagaimana kalau enggak ada?
Kalau nggak ada, ente boleh masjid saya ente robohin buat rel kereta. Tapi kalau ada ikan, ente harus belok. Baik, diambil pohon kelapa, buahnya dibacok, ada betok di dalamnya. Dah. Ini. Cari aja, pokoknya di mana ada air, di situ ada ikan. Ambil lagi ikan, semua kelapa isinya ada ikannya. Akhirnya rel kereta belok-belok, dan kita udah ziarah di Palembang. Saya demen keliling Indonesia, ziarah Muarogan, begitu ziarah Palembang. Ada Kambang Koci, makam habaib banyak di sono, raja-raja Palembang banyak. Itu Mbah Morogan, masjidnya, rel keretanya belok, patah, ambil sekarang. Itu abadi masjidnya, disebutnya Mbah Morogan, begitu sebutnya. Ulama besar di Palembang, wali min auliyail. Itu namanya kasyaf, bisa melihat, tahu. Itu kayak begitu. Kalau kita susah, karena kita emang enggak demen zikir, enggak demen ama iman, diuji dikit aja molon, ntar berhenti zikirnya. Diuji sholat tahajud, laris dagangnya, berhenti. Tuh begitu, begitu berhenti. Makanya model kayak kita dikasih susah terus, karena kalau maju dikit udah pasti berhenti. Itu begitu modelnya. Ini kelasnya masih ashabul yamin, pinggirannya lagi SD, masih kelas 1 belum ke 6 masjid. Dan ini yang disuruh ditingkatin oleh Imam Haddad. Semuanya bagus kalau berbicara iman, tapi tentu berkelas. Sebagiannya ada yang lebih tinggi, dan itu merupakan anugerah besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berbeda-beda. Mintalah karena itu kepada Allah, minta keyakinan yang bagus kepada Allah, minta keyakinan yang cantik kepada Allah. Sebab kalau keyakinan telah terhujam di dalam jiwa, kaki diadu sama batu kayak Nabi Ismail, yang hancur bukan kakinya tapi batunya, bahkan keluar air yang gak pernah habis sampai kiamat, namanya Zam-Zam. Inilah namanya keyakinan kelas siddiqin, kelas yang sangat tinggi, dan ini yang harus ditingkatin oleh kita bersama. Segini aja ngaji kita, mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala khairil qism Muhammadin wa alihi wasahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.